Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu seolah mencoba menyamarkan isak tangis di dalam apartemen lantai 12 milik Maya. Rania duduk di sofa beludru, mendekat erat bahu sahabatnya yang gemetar hebat. Maya, sosok yang biasanya ceria dan penuh energi, kini tampak seperti raga kosong yang baru saja dihantam badai. Di atas meja kaca, berserakan dokumen perceraian yang baru saja ditandatangani paksa. Di sudut bibir Maya, terdapat memar kemerahan yang menjadi saksi bisu kemarahan Arlan sore tadi. Dia bukan manusia, Nia. Dia iblis. Bisik Maya dengan suara parau. Arlan memutarbalikkan fakta di depan pengacara. Dia membuatku terlihat seperti istri yang tidak setia, agar dia bisa menceraikanku tanpa memberikan sepeser pun harta gonogini. Dia mengambil segalanya, Nia. Rumah, harga diri, bahkan martabatku. Rania merasakan dadanya bergemuruh. Amarahnya meluap hingga ke ujung jari. Maya adalah sahabatnya sejak mereka masih mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka berjanji untuk selalu saling menjaga. Melihat Maya dihancurkan secara sistematis oleh pria yang dulu berlutut memohon restu, adalah penghinaan bagi Rania juga. Arlan adalah arsitek ternama dengan pesona yang mematikan. Namun di balik wajah tampan dan reputasi cemerlangnya, Rania kini tahu ada sosiopat yang pandai bermain peran. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa bertahan tanpanya. Lanjut Maya sambil menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Dia bilang, aku sampah yang beruntung pernah dia nikahi. Rania melepaskan pelukannya, lalu memegang kedua pipi Maya. Matanya menatap tajam, dingin, dan penuh tekad yang gelap. Cukup Maya. Jangan menangis lagi untuk pria seperti dia. Tangisamu adalah kemenangannya. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa, Nia. Dia punya segalanya. Uang, koneksi, kekuasaan. Dia belum punya satu hal. Potong Rania cepat. Senyum tipis yang mengerikan muncul di bibirnya. Dia belum merasakan bagaimana rasanya hatinya dicabik-cabik oleh orang yang paling dia cintai. Dia merasa bisa menaklukkan semua wanita, bukan? Kita lihat seberapa kuat dia saat dia berhadapan denganku. Maya menatap Rania dengan ngeri. Apa maksudmu? Jangan bilang kau mau. Aku akan membuatnya jatuh cinta, Maya. Aku akan menjadi wanita paling sempurna yang pernah hadir di hidupnya. Aku akan membuatnya memohon-mohon agar aku menjadi istrinya. Dan saat dia sudah menyerahkan seluruh dunianya padaku, aku akan menghancurkannya hingga tak ada satu keping pun yang tersisa. Nia, jangan. Itu berbahaya. Arlan bukan pria sembarangan. Dia bisa menyakitimu. Rania berdiri, berjalan menuju jendela dan menatap pantulah dirinya di kaca. Ia melihat seorang wanita cantik, cerdas, dan kini tak punya rasa takut. Dia menyakiti saudariku Maya. Dan di duniaku, hutang rasa sakit harus dibayar dengan kehancuran total. Biarkan aku yang menjadi karma untuknya. Malam itu, di balik kesedihan Maya, sebuah rencana jahat namun rapi mulai tersusun. Rania tidak sedang merencanakan pernikahan, ia sedang merencanakan sebuah eksekusi emosional. Ia tidak tahu bahwa dalam perjalanan membalas dendam, garis antara benci dan cinta seringkali menjadi kabur dan sangat berbahaya. 2 bulan telah berlalu sejak malam tangisan Maya. Rania tidak terburu-buru. Ia tahu pria seperti Arlan memiliki insting pemburu yang tajam. Jika ia datang terlalu agresif, Arlan akan curiga. Rania harus menjadi mangsa yang terlihat mahal, anggun, dan sulit dijangkau. Kesempatan itu datang di sebuah pameran seni rupa kontemporer. Rania tahu Arlan akan hadir karena firma arsiteknya menjadi sponsor utama. Malam itu, Rania tampil memukau namun bersahaja dengan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan pas.
Ia berdiri cukup lama di depan sebuah lukisan abstrak bertema kehampaan, memegang segelas sampannya dengan jemari yang stabil. Interpretasi yang sulit, bukan? Sebuah suara berat dan bariton terdengar dari belakangnya. Rania tidak menoleh dengan terkejut. Ia hanya tersenyum tipis, matanya tetap terpaku pada lukisan. Kehampaan tidak sulit diinterpretasikan, Tuan. Yang sulit adalah mengakuinya saat kita dikelilingi oleh keramaian seperti ini. Arlan melangkah maju, berdiri di samping Rania. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tanpa dasi, terlihat santai namun sangat berkuasa. Arlan menatap Rania dengan tatapan menilai yang sudah sangat dikenal Rania dari cerita Maya. Tatapan yang biasanya membuat wanita tersipu, namun Rania hanya memberikan keheningan yang dingin. Arlan, pria itu mengelurkan tangan. Saya arsitek di balik desain ruang pameran ini, dan Anda adalah orang pertama malam ini yang tidak memuji keindahan warnanya, tapi justru bicara soal maknanya. Rania perlahan menoleh, menatap mata Arlan dengan berani. Rania, dan saya bukan orang yang suka memuji hal-hal yang tampak di permukaan saja, Pak Arlan. Rania tidak menyambut uluran tangan itu dengan cepat. Ia membiarkan Arlan menunggu selama 3 detik, sebuah teknik psikologis untuk menunjukkan dominasi, sebelum akhirnya menjabat tangan Arlan dengan sentuhan yang sangat singkat. Sepanjang malam itu, Rania melakukan tarian tarik ulur yang sempurna. Ia menunjukkan kecerdasan intelektual yang setara dengan Arlan, mendebat opininya tentang arsitektur brutalisme, namun tetap memberikan ruang bagi ego Arlan untuk merasa menang. Setiap kali Arlan mencoba menggali lebih dalam tentang siapa dirinya, Rania memberikan jawaban yang menggantung. Anda sangat misterius, Rania. Saya merasa seperti sedang mencoba membaca cetak biru bangunan tanpa legenda, ujar Arlan, matanya kini benar-benar terpikat. Mungkin karena saya bukan bangunan untuk umum, Pak Arlan. Saya adalah ruang privat, jawab Rania sambil meletakkan gelasnya. Permisi, saya harus pergi. Ada janji lain. Tunggu, boleh saya minta nomor telepon Anda? Rania berhenti sejenak, membelakangi Arlan. Ia tersenyum kemenangan yang tak terlihat oleh pria itu. Jika kita memang harus bertemu lagi, semesta punya cara yang lebih menarik daripada sekedar deretan angka di ponsel. Rania melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia bisa merasakan tatapan Arlan yang tidak lepas dari punggungnya. Rania tahu umpan itu telah ditelan mentah-mentah. Arlan sang penakluk baru saja menemukan tantangan baru yang lebih besar dari proyek bangunan manapun. Di dalam taksi, Rania membuka ponselnya dan melihat pesan singkat dari Maya. Hati-hati nih ya, jangan sampai kamu terjebak dalam permainannya. Rania menghapus pesan itu. Aku tidak akan terjebak, Maya, batinnya. Aku hanya sedang memasang jerat di lehernya. 6 bulan setelah pertemuan di pameran seni itu, lonceng gereja berdenting, bukan sebagai simbol kesucian, melainkan sebagai melodi kemenangan bagi Rania. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih yang sangat kontras dengan kegelapan di hatinya. Di hadapan dunia, ini adalah pernikahan impian antara seorang arsitek ternama dan kurator seni misterius. Namun bagi Rania, ini adalah penanda tanganan kontrak kematian bagi reputasi Arlan. Arlan benar-benar terjatuh. Pria yang dulu dengan mudah mencampakkan Maya, kini rela memberikan segalanya demi mendapatkan Rania. Ia telah menyerahkan akses rekeningnya, kunci rumah mawarnya, dan yang paling penting, kepercayaannya. Kamu tampak luar biasa, sayang. Bisik Arlan di telinga Rania saat mereka berdiri di altar. Tatapan mata Arlan tidak lagi tajam dan penuh perhitungan. Ada binar pemujaan yang tulus di sana. Rania membalas dengan senyuman yang ia latih selama berbulan-bulan. Ini adalah awal dari segalanya, Arlan. Awal dari akhirmu, lanjut Rania dalam hati. Resepsi pernikahan itu diadakan di Hotel Bintang 5. Di antara kerumunan tamu elit, Rania melihat satu sosok yang berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian hitam sederhana. Itu Maya. Sahabatnya hadir dengan wajah yang pucat dan mata yang bengkak. Maya menatap Rania dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara terima kasih, ngeri, dan rasa dikhianati yang mendalam. Saat mereka berpapasan di dekat toilet, Maya mencekal lengan Rania. Nia, hentikan ini. Kamu sudah menikahinya. Kamu masuk terlalu jauh. Lihat matanya. Dia benar-benar mencintaimu. Ini tidak lagi terasa seperti balas dendam. Ini terasa seperti bunuh diri. Rania melepaskan cekalan Maya dengan dingin. Kamu yang memintaku melihat luka di bibirmu waktu itu, Maya. Apa kamu sudah lupa? Aku melakukan ini untuk kita. Aku akan menguras semua hartanya, mempermalukannya di depan dewan direksi, lalu menceraikannya saat dia berada di titik nadir. Tapi dengan cara ini, kamu juga menghancurkan dirimu sendiri. Kamu tidur dengan pria yang kamu benci setiap malam. Apa itu bukan siksaan? Suara Maya gemetar. Aku tidak merasakannya. Aku sudah mematikan rasaku sejak hari pertama aku bertemu dengannya. Bohong, Rania. Malam itu, di kamar pengantin yang dipenuhi aroma bunga mawar, Arlan mendekati Rania dengan sangat lembut. Ia tidak langsung menyentuhnya dengan kasar seperti yang sering diceritakan Maya tentang malam-malam buruk mereka dulu. Arlan justru berlutut di depan Rania, melepaskan sepatu hak tingginya, dan memijat kakinya yang lelah. Aku tahu aku punya masa lalu yang berantakan, Rania, ucap Arlan lirih. Tapi bersamamu, aku merasa ingin menjadi pria yang lebih baik. Terima kasih sudah memilihku.
Rania membeku. Untuk pertama kalinya dalam rencana ini, ia merasakan sebuah gesekan di nuraninya. Kelembutan Arlan terasa seperti sembilu yang menyayat keyakinannya. Seharusnya Arlan bersikap kasar. Seharusnya Arlan menunjukkan sifat aslinya yang sosiopat. Namun pria di depannya ini tampak begitu rapuh dan tulus. Rania memejamkan mata erat-erat, membayangkan luka lebam di bibir Maya untuk memancing kembali amarahnya. Namun saat tangan hangat Arlan menggenggam tangannya, Rania menyadari satu hal yang mengerikan. Jerat yang ia pasang untuk Arlan mulai melilit lehernya sendiri. Bulan madu seharusnya menjadi momen kemewahan. Namun bagi Rania, setiap detik di villa pribadi mereka di Maladewa adalah siksaan batin. Ia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi monster yang diceritakan Maya, pria yang kasar, penuntut, dan manipulatif. Namun, yang ia temukan justru adalah versi Arlan yang sama sekali tidak masuk dalam skenarionya. Suatu sore, hujan badai turun tiba-tiba. Rania yang sedang duduk di dek kayu terkejut oleh suara guntur yang menggelegar. Tanpa sadar, ia sedikit berteriak. Arlan, yang saat itu sedang berada di dalam kamar untuk mengurus pekerjaan, langsung berlari keluar dengan wajah cemas. "Rania, kamu tidak apa-apa?" Arlan langsung mendekapnya, melindunginya dari percikan air hujan. Napasnya terengah-engah, matanya mencari-cari luka di tubuh Rania seolah-olah guntur itu baru saja melukainya secara fisik. "Aku cuma kaget, Arlan. Jangan berlebihan," sahut Rania sambil berusaha melepaskan diri. Namun pelukan Arlan sangat erat, bukan pelukan yang mendominasi, melainkan pelukan seseorang yang sangat takut kehilangan. "Maaf, aku hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu," bisik Arlan, suaranya bergetar. Malam harinya, saat Arlan mandi, Rania memberanikan diri membuka tas kerja Arlan. Ia mencari obat-obatan terlarang atau bukti perselingkuhan yang dulu sering disebut Maya. Namun, yang ia temukan justru adalah sebuah buku catatan kecil yang sudah kusam. Di dalamnya, Arlan menuliskan jadwal harian Rania, bunga kesukaan Rania, yang bahkan Rania sendiri jarang sebutkan, dan daftar janji temu dokter untuk pemeriksaan kesehatan rutin Rania. Di halaman terakhir, ada sebuah coretan tangan. "Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku bisa menjaganya. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Rania menutup buku itu dengan tangan gemetar. Kesalahan yang sama? Apa maksudnya? Apakah itu tentang Maya? "Rania, sedang cari sesuatu?" Arlan muncul di ambang pintu hanya dengan lilitan handuk, tetesan air masih jatuh dari rambutnya. Rania tersentak, hampir menjatuhkan tas tersebut. "Hanya mencari pengisi daya ponsel." Arlan mendekat, mengambil tasnya dengan tenang, lalu menatap Rania dalam-dalam. "Rania, aku tahu terkadang aku tampak sangat protektif. Aku tahu masa laluku dengan Maya membuatmu mungkin mendengar banyak hal buruk. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Aku tidak akan pernah menyakitimu seperti aku menyakiti diriku sendiri di masa lalu." Rania terdiam. Kalimat Arlan terasa ambigu. Mengapa Arlan tidak menjelek-jelekan Maya seperti yang biasanya dilakukan pria yang bersalah? Mengapa Arlan justru terdengar seperti seseorang yang membawa beban penyesalan yang sangat berat? Dendam Rania mulai goyah. Logikanya berkata bahwa Arlan sedang berakting secara brilian, namun nuraninya mulai berbisik bahwa ada bagian dari cerita Maya yang tidak sinkron. Topeng monster yang ia pakaikan pada wajah Arlan mulai retak, menampakkan wajah pria yang hancur namun berusaha sembuh. "Tidurlah sayang, besok kita pulang ke Jakarta," ujar Arlan sambil mengecup kening Rania dengan sangat lembut. Rania berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Masalahnya, ia tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang ia khianati. Maya yang menderita, atau hatinya sendiri yang mulai merasakan getaran yang seharusnya tidak boleh ada. Kembali ke Jakarta berarti kembali ke medan perang. Rania segera mengatur pertemuan rahasia dengan mantan asisten pribadi Arlan yang telah dipecat sesaat sebelum pernikahan mereka. Di sebuah kafe remang-remang di kawasan Jakarta Selatan, Rania duduk menunggu dengan kegelisahan yang memuncak. "Terima kasih sudah datang, Pak Doni," ujar Rania saat pria paruh baya itu duduk di hadapannya. "Saya sebenarnya tidak ingin berurusan lagi dengan masa lalu Pak Arlan, Bu. Tapi saya tahu Anda wanita baik-baik," jawab Doni dengan nada hati-hati. Rania langsung ke inti permasalahan. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir pernikahan Arlan dan Maya. Benarkah Arlan yang memukulnya? Benarkah Arlan yang menyelingkuhinya?" Doni menghela napas panjang, menatap kopinya dengan tatapan kosong. "Pak Arlan itu pria yang kaku, Bu, tapi kasar. Selama 10 tahun saya ikut dia, saya tidak pernah melihatnya mengangkat tangan pada wanita. Malam itu, yang saya tahu Bu Maya lah yang sedang histeris. Dia menghancurkan seisi rumah karena Pak Arlan menolak memberikan akses ke dana yayasan perusahaan yang ternyata digunakan Bu Maya untuk membayar utang judi keluarganya." Rania tertegun. Utang judi. Maya tidak pernah menyebutkan soal itu.
Soal perselingkuhan itu, lanjut Doni. Itu adalah cara Bu Maya untuk membalas dendam. Dia tahu Pak Arlan sangat menjaga reputasi. Dia menyebarkan rumor itu ke teman-teman sosialitanya agar saat perceraian terjadi, semua orang memihaknya. Pak Arlan memilih diam dan menyerahkan sebagian besar hartanya di awal, tapi Bu Maya terus meminta lebih, sampai akhirnya Pak Arlan menutup akses keuangannya. Itulah yang membuat Bu Maya marah besar. Rania merasa bumi di bawah kakinya seakan runtuh. Lalu memar di bibir Maya. Saya melihatnya sendiri. Doni menatap Rania dengan iba. Bu Maya terjatuh saat mencoba menyerang Pak Arlan dengan vas bunga. Pak Arlan berusaha menahannya agar tidak melukai diri sendiri, tapi Bu Maya terpelasat dan menghantam sudut meja. Pak Arlan yang membawanya ke rumah sakit, tapi di sana Bu Maya malah berteriak bahwa dia dipukuli. Rania meninggalkan kafe itu dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Semua fondasi balas dendamnya kini goyah. Selama ini ia menganggap Maya sebagai korban suci, dan Arlan sebagai iblis yang kejam. Namun kenyataan mulai menunjukkan wajah yang terbalik. Malam itu, Rania pulang ke rumah mereka dan menemukan Arlan sedang duduk di ruang kerja, tertidur di atas tumpukan dokumen. Di sampingnya, ada sebuah bingkai foto kecil yang baru dipasang. Foto Rania saat tertawa lepas di Maladewa. Rania mendekat, menyentuh rambut Arlan dengan ujung jarinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan benci. Yang ada hanyalah rasa sesak karena menyadari bahwa ia telah menikahi pria ini atas dasar kebohongan besar. Sementara pria ini mencintainya atas dasar kejujuran yang tulus. Tiba-tiba ponsel Rania bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk. Nia, perusahaan Arlan sedang dalam krisis karena skandal yang aku buat di media sosial. Sekarang saatnya kamu tarik semua dana dari rekening pribadinya seperti rencana kita. Hancurkan dia sekarang. Rania menatap pesan itu, lalu menatap wajah damai Arlan yang sedang tertidur. Ia berada di persimpangan yang mematikan. Apakah ia akan tetap setia pada sahabat yang ternyata memanipulasinya, atau berpihak pada musuh yang ternyata mencintainya dengan luka yang ia simpan sendiri? Tekanan dari Maya semakin menjadi-jadi. Setiap jam, ponsel Rania dipenuhi pesan yang menuntut hasil. Maya ingin kehancuran Arlan menjadi tontonan publik minggu ini juga. Namun di dalam rumah mewah itu, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik dengan ambisi Maya. Arlan ambruk. Beban kerja untuk menyelamatkan perusahaannya dari skandal media, ditambah tekanan batin yang ia sembunyikan, akhirnya menumbangkan pertahanannya. Rania menemukan Arlan pingsan di ruang kerja dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. "Arlan, bangun!" teriak Rania panik. Ia segera memanggil dokter pribadi keluarga. Sepanjang malam Rania tidak beranjak dari sisi tempat tidur. Ia mengompres dahi Arlan, mengganti pakaiannya yang basah oleh keringat dingin, dan memegang tangannya yang gemetar. Dalam igawannya karena demam, Arlan terus menggumamkan nama Rania. "Jangan pergi, Rania. Tolong jangan tinggalkan aku seperti yang lain," bisik Rania lirih dengan mata terpejam. "Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku sungguh-sungguh ingin berubah." Hati Rania serasa diremas. Ini adalah momen yang paling tepat untuk menjalankan rencana terakhir. Ponsel Arlan ada di meja samping tempat tidur, terbuka. Rania tahu semua kata sandi rekening dan akses ke dokumen rahasia perusahaan. Cukup satu klik untuk memindahkan dana ke rekening cangkang yang sudah ia siapkan bersama Maya, dan Arlan akan benar-benar tamat. Rania mengambil ponsel itu. Layarnya memantulkan cahaya biru yang dingin di wajahnya. Jarinya sudah berada di atas aplikasi perbankan. Namun saat ia melirik ke arah Arlan, ia melihat pria itu menitikan air mata dalam tidurnya. "Mengapa kamu tidak sejahat yang dia katakan, Arlan?" bisik Rania parau. "Mengapa kamu justru membuatku merasa seperti penjahat yang sebenarnya di sini?" Tiba-tiba, ponsel di tangan Rania bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Maya. Rania segera keluar kamar dan mengangkatnya di balkon. "Nia, kenapa lama sekali? Aku sudah lihat laporannya. Saham perusahaannya anjlok. Sekarang saatnya kamu kuras hartanya. Lakukan sekarang sebelum bank membekukan semuanya." Suara Maya terdengar histeris dan penuh kemenangan. "Arlan sedang sakit, Maya. Dia tidak berdaya," jawab Rania datar. "Bagus. Itu justru mempermudah kita. Kenapa kamu terdengar ragu? Jangan bilang kamu mulai kasihan padanya. Ingat bibirku yang pecah, Nia. Ingat penderitaanku." Rania menatap kegelapan malam. "Aku ingat, Maya. Tapi aku juga baru tahu soal utang judi keluargamu. Aku juga tahu soal vas bunga itu." Keheningan yang mematikan terjadi di seberang telepon. "Jadi, kamu lebih percaya pada monster itu daripada sahabatmu sendiri?" Suara Maya berubah menjadi dingin dan mengancam. "Hati-hati, Rania. Kalau kamu tidak menghancurkannya, aku yang akan menghancurkan kalian berdua. Aku tahu rahasiamu. Jangan lupa, aku punya bukti bahwa kamu mendekati Arlan hanya untuk balas dendam.
Bagaimana menurutmu reaksi Arlan jika dia tahu istri tercintanya adalah ular yang aku kirim? Maya mematikan telepon. Rania berdiri terpaku, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam. Ia terjebak. Jika ia tidak menghancurkan Arlan, Maya akan membongkar identitas aslinya. Namun jika ia menghancurkan Arlan, ia akan membunuh satu-satunya pria yang benar-benar memperlakukannya dengan hormat. Rania kembali ke kamar, menatap Arlan yang perlahan mulai membuka mata. Saat mata mereka bertemu, Arlan tersenyum lemah dan meraih tangan Rania. "Terima kasih sudah ada di sini, Rania. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu," ujar Arlan tulus. Rania hanya bisa tersenyum gitir, menyadari bahwa ia sedang menggenggam tangan pria yang hatinya akan segera ia patahkan, entah oleh tangannya sendiri atau oleh tangan sahabatnya. Pagi itu, suasana rumah yang seharusnya tenang setelah badai kesehatan Arlan mendadak berubah menjadi medan perang. Rania baru saja selesai menyiapkan bubur di dapur ketika suara bel pintu depan ditekan berulang kali dengan brutal. Belum sempat asisten rumah tangga membukanya, pintu sudah didorong paksa dari luar. Maya berdiri di sana. Rambutnya berantakan dan matanya memancarkan kegilaan yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Ia tidak lagi tampak seperti korban yang lemah, ia tampak seperti predator yang sedang kelaparan. "Mana Arlan?" teriak Maya. Suaranya menggema di langit-langit ruang tamu yang tinggi. "Maya, keluar, ini bukan tempatmu." Rania berlari menghampiri, mencoba menghalangi Maya agar tidak naik ke lantai atas tempat Arlan sedang beristirahat. Maya tertawa melengking, tawa yang penuh dengan kepahitan. "Bukan tempatku, aku yang mendesain hidupmu agar bisa berada di sini, Rania. Kamu ada di rumah ini karena skenarioku, dan sekarang kamu mau berlagak menjadi nyonya rumah yang setia?" Rania mencengkram lengan Maya, menyeretnya ke arah teras samping agar tidak terdengar oleh Arlan. "Hentikan Maya. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang kebohonganmu, tentang judi itu. Kamu memanfaatkanku untuk melakukan pekerjaan kotormu." Maya menyentakkan tangannya dengan kasar. Wajahnya mendekat ke wajah Rania, napasnya memburu. "Iya, aku memanfaatmu. Lalu kenapa? Dia punya segalanya, Rania. Dia punya uang yang tidak akan habis 7 turunan, sedangkan aku harus membusuk mengejar penagih utang. Dia berutang hidup padaku karena aku sudah membuang masa mudaku untuk menemaninya dari nol. Tapi dia tidak pernah memukulmu, Maya. Kamu yang menyakiti dirimu sendiri demi menjebaknya," balas Rania dengan suara bergetar karena kecewa. "Siapa yang peduli?" bentak Maya. "Sekarang, berikan kode akses rekening itu padaku. Sekarang juga. Atau aku akan berteriak sekencang mungkin agar Arlan tahu bahwa istrinya yang suci ini adalah wanita bayaran yang aku sewa untuk menghancurkannya." Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah tangga. Keduanya membeku. Arlan berdiri di sana. Wajahnya masih pucat karena sisa demam. Namun matanya menatap mereka dengan kejernihan yang menyakitkan. Ia mengenakan jubah tidur hitam, tangannya memegang pegangan tangga dengan sangat erat hingga buku jarinya memutih. "Arlan?" bisik Rania. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Arlan tidak menatap Maya. Ia hanya menatap Rania. Tatapannya bukan lagi tentang pemujaan, melainkan luka yang sangat dalam. Seperti seseorang yang baru saja melihat dunianya terbakar habis. "Jadi, itu benar." Suara Arlan terdengar parau, nyaris pecah. "Pertemuan di pameran itu, pernikahan ini, semua hanya bagian dari rencana kalian." "Arlan, aku bisa jelaskan." Rania melangkah maju. Namun Arlan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rania tidak mendekat. Maya tersenyum licik, melihat kesempatan untuk menghancurkan segalanya sekaligus. "Betul Arlan, Rania sangat membencimu. Dia tidur di sampingmu setiap malam sambil membayangkan kapan dia bisa melihatmu membusuk di penjara. Dia tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai misinya." Rania menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir deras. "Tidak, Arlan. Awalnya memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Aku..." "Cukup," potong Arlan dingin. Ia menatap ke arah luar, ke arah hujan yang mulai turun lagi. "Aku sudah curiga sejak awal. Tidak ada wanita sesempurna kamu yang mau jatuh cinta secepat itu pada pria rusak seperti aku. Tapi aku memilih untuk menutup mata. Aku memilih untuk percaya pada kebohonganmu. Karena aku sangat ingin dicintai." Arlan kembali menatap Rania. Dan kali ini ada kebencian yang mulai tumbuh di balik air matanya. "Keluar. Kalian berdua. Keluar dari rumahku sekarang juga." Udara di ruang tamu itu mendadak terasa hampa, seolah oksigen telah dihisap keluar oleh pengkhianatan yang baru saja terungkap. Maya, yang menyadari bahwa rencananya untuk mendapatkan uang telah gagal total, mendengus kasar. Ia menatap Rania dengan kebencian murni, lalu menyambar tasnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ia telah menghancurkan segalanya, dan baginya, itu sudah cukup sebagai penghiburan atas kegagalannya menjadi kaya. Kini, hanya tersisa Rania dan Arlan dalam keheningan yang menyesakan. Arlan masih berdiri di tempat yang sama,
namun bahunya tampak merosot, seolah beban kenyataan ini terlalu berat untuk ditopang fisiknya yang baru saja pulih. "Arlan, kumohon, dengarkan aku sekali saja," isak Rania. Ia mencoba mendekat, namun Arlan mundur satu langkah. Sebuah jarak emosional yang terasa lebih jauh dari samudra manapun. "Apa yang ingin kau jelaskan, Rania? Bagian mana yang belum aku dengar?" tanya Arlan. Suaranya tidak lagi menggelegar penuh amarah, melainkan datar dan kosong. "Bagian tentang bagaimana kau tertawa di belakangku setiap kali aku memberimu hadiah? Atau bagian tentang bagaimana kau merasa mual setiap kali aku menyentuhmu?" "Tidak, itu tidak benar," seru Rania. "Awalnya aku memang datang untuk menghancurkanmu. Aku percaya pada setiap kata Maya. Aku menganggapmu monster. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa aku telah salah. Aku mencintaimu, Arlan. Itu satu-satunya kejujuran yang tersisa di hidupku." Arlan tertawa getir. Air mata kini mengalir di pipinya yang tirus. "Cinta. Kau menyebut pengkhianatan terstruktur ini sebagai cinta. Rania, aku memberikan kunciku, hartaku, dan yang paling penting, aku memberikan kerentananku padamu. Aku bercerita tentang ketakutanku, tentang kegagalanku di masa lalu. Dan ternyata, aku hanya sedang memberikan senjata padamu untuk membunuhku." Arlan berjalan menuju meja kerja di sudut ruangan, mengambil sebuah map yang ternyata sudah ia siapkan. Ia melemparkannya ke atas meja kopi. "Aku sudah tahu sejak 3 hari yang lalu," bisik Arlan. "Audit internal perusahaan menemukan akses ilegal yang mencoba masuk ke rekening yayasan. Jejak digitalnya mengarah pada perangkatmu. Aku tidak ingin percaya. Aku pikir itu kesalahan sistem. Aku bahkan sudah menyiapkan tiket liburan kejutan ke Paris untuk kita, berharap bahwa keraguanku adalah dosaku padamu." Rania membuka map itu. Di dalamnya terdapat bukti aktivitas digitalnya, juga foto-foto pertemuannya dengan Pak Doni dan Maya. Arlan sudah mengetahui segalanya. Namun pria itu tetap diam, menunggunya untuk mengaku secara jujur. "Kenapa kau tidak langsung mengusirku saat tahu?" tanya Rania dengan suara nyaris hilang. "Karena aku mencintaimu, bodoh," bentak Arlan. Emosinya akhirnya pecah. "Aku berharap kau akan datang padaku, mengaku, dan memintaku membantumu keluar dari jerat Maya. Aku siap memaafkanmu jika kau jujur. Tapi kau tetap diam. Kau tetap berakting sebagai istri yang sempurna, sementara kau menggenggam pisau di balik punggungmu." Arlan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri yang gemetar. "Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Cintaku mati bersama kejujuranmu yang hilang. Pergilah, Rania, sebelum aku berubah pikiran dan benar-benar menjadi monster yang kau bayangkan." Rania jatuh terduduk di lantai. Ia menatap Arlan yang berbalik memunggunginya. Pria yang paling ia cintai, kini menjadi orang yang paling ia sakiti. Ia memenangkan balas dendamnya, namun ia kehilangan seluruh dunianya. Rania melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu hanya dengan sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa kartu kredit yang diberikan Arlan, bahkan tidak membawa harga dirinya. Hujan yang turun bukan lagi sekedar latar puitis. Itu adalah cambuk dingin yang mengingatkannya bahwa ia kini benar-benar sendirian. Konsekuensi dari perbuatannya datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Maya, dalam upaya terakhirnya untuk tidak tenggelam sendirian, telah menyebarkan rekaman suara pertengkaran mereka di media sosial. Narasi yang dibangun Maya sangat licik. Rania digambarkan sebagai wanita penggoda yang sengaja mendekati Arlan demi harta dan mengkhianati sahabatnya sendiri. Dalam semalam, reputasi Rania hancur. Kurator seni yang dulu dihormati itu kini menjadi paria. Galeri-galeri memutus kontrak dengannya, teman-teman sosialitanya menghilang, dan yang paling menyakitkan, ayahnya di kampung halaman jatuh sakit setelah mendengar berita miring tentang putrinya. Rania kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Ruangan itu hanya berisi kasur tipis dan aroma lembab yang menyesakan, sangat kontras dengan sprei sutra di rumah Arlan. Ia harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil untuk sekedar menyambung hidup dan mengirim obat ke desa. Karma itu tidak datang dalam bentuk petir, tapi dalam bentuk kesunyian, gumam Rania suatu malam sambil menatap pantulannya di cermin kusam. Matanya yang dulu bersinar kini cekung dan penuh keletihan. Siksaan yang paling berat bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan. Setiap kali ia menyeduh kopi, ia teringat bagaimana Arlan menyukai kopi hitam dengan sedikit kayu manis. Setiap kali ia melihat hujan, ia teringat dekapan hangat Arlan di Maladewa. Penjara yang sebenarnya bukanlah kamar kos ini, melainkan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya setiap detik. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan meja kedai, ia melihat Arlan di televisi kabel yang terpasang di sudut ruangan.
Arlan tampak lebih kurus, namun wajahnya terlihat tenang. Ia sedang menerima penghargaan sebagai arsitek terbaik tahun ini. Dalam pidatonya, Arlan mengatakan satu kalimat yang membuat tangan Randia gemetar hingga menjatuhkan kain lapnya. Kesuksesan sejati bukan tentang membangun gedung yang megah, tapi tentang membangun kembali fondasi diri setelah dikhianati oleh orang yang kita anggap sebagai rumah. Rania jatuh terduduk di belakang meja kasir, terisak tanpa suara. Ia sadar, Arlan telah berhasil melangkah maju. Arlan telah membangun kembali hidupnya dari puing-puing yang ia tinggalkan. Sementara itu, Rania terjebak dalam reruntuhan dosanya sendiri. Ia telah membayar dendam Maya dengan kebahagiaannya sendiri. Ia telah menukar cinta tulus dengan sebuah misi yang ternyata didasari oleh kebohongan sahabatnya. Kini ia tidak memiliki sahabat, tidak memiliki suami, dan nyaris kehilangan dirinya sendiri. Inilah karma yang sebenarnya. Hidup dalam penyesalan yang tak punya ujung. Mencintai seseorang yang kini menganggap keberadaannya sebagai sebuah kesalahan besar. 1 tahun telah berlalu. Rania bukan lagi wanita yang sama yang masuk ke pameran seni dengan gaun zamrud dan hati yang penuh racun. Ia kini hidup dalam kesederhanaan yang tenang di sebuah kota kecil, mengajar seni untuk anak-anak panti asuhan. Rambutnya dipotong pendek, dan wajahnya memancarkan kedamaian yang hanya bisa didapat setelah seseorang melewati badai penyesalan yang hebat. Pagi itu, sebuah pameran arsitektur terbuka diadakan di pusat kota. Rania datang bukan sebagai kurator, melainkan sebagai pengunjung biasa yang ingin melihat karya-karya indah. Di tengah aula, ia terpaku di depan sebuah maket bangunan yang sangat unik. Sebuah desain pusat rehabilitasi mental yang diberi nama The Sanctuary of Forgiveness. Desain ini mengutamakan cahaya alami, karena kegelapan hanya bisa diusir oleh cahaya, bukan oleh kegelapan yang lain. Sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar dari arah belakang. Rania membeku. Jantungnya berdegup kencang, sebuah sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berbalik perlahan dan menemukan Arlan berdiri di sana. Pria itu tampak lebih matang, dengan guratan kedewasaan yang membuatnya terlihat jauh lebih tenang. Keheningan sempat menyelimuti mereka selama beberapa saat. Tidak ada amarah di mata Arlan, hanya sebuah ketenangan yang dalam. "Arlan," bisik Rania parau. "Desain yang luar biasa." "Terima kasih Rania," jawab Arlan tulus. Ia menatap Rania, memperhatikan perubahan pada wanita di depannya. "Aku mendengar kabar tentangmu, tentang pekerjaanmu di panti asuhan. Sepertinya kamu sudah menemukan cara untuk menyembuhkan dirimu sendiri." Rania menunduk, menatap ujung sepatunya. "Aku hanya mencoba membayar hutang rasa sakit yang aku sebarkan, Arlan. Meskipun aku tahu, itu mungkin tidak akan pernah cukup." Arlan melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. "Aku sudah memaafkanmu, Rania. Sudah lama sekali. Kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa sambil membangun masa depan. Dan aku sadar, meskipun awalnya salah, saat-saat kita bersama, ada bagian dari dirimu yang memang nyata." Air mata yang sudah lama ia bendung akhirnya jatuh juga. "Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Arlan. Maafkan aku karena terlambat menyadarinya. Mungkin kita memang harus hancur dulu, agar bisa disusun kembali dengan benar," ujar Arlan lembut. Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil dan memberikannya kepada Rania. "Aku sedang mencari kurator untuk proyek yayasan ini, bukan untuk Arlan yang dulu, tapi untuk proyek yang bertujuan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tersesat. Jika kamu merasa sudah siap kembali ke dunia seni, hubungi kantorku." Arlan tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak lagi menjanjikan kepemilikan, tapi menawarkan persahabatan dan pemulihan. Ia kemudian berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan pengunjung pameran. Rania berdiri diam, memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah mereka akan pernah bisa kembali menjadi sepasang kekasih. Luka itu mungkin meninggalkan bekas parut yang permanen. Namun di tengah aula yang luas itu, Rania akhirnya merasa bisa bernapas lega. Ia telah kehilangan sahabatnya, kehilangan kemewahannya, dan sempat kehilangan arahnya. Namun hari ini, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Pengampunan dari pria yang ia cintai. Dan yang terpenting, kesempatan untuk memaafkan dirinya sendiri. Benang merah pengkhianatan itu kini telah putus, digantikan oleh jalinan baru yang dibangun di atas kejujuran yang pahit namun menyembuhkan. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.